Roma 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-21. Ya, nanti coba kita baca secara bergantian ya. Sini nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, saling memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesatan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika sebelum lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menentukan bara api di atas saudaranya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Judul atau tema yang saya bawakan pada pagi hari ini, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Yang bisa mengubahkan orang adalah firman. Yang ketika orang sedang bersedih, yang bisa menghibur dia adalah firman. Manusia itu terbatas. Ya, terbatas. Tapi ketika firman yang kamu baca itu tetap hidup dalam dirimu, itu yang akan mengubahkan kita. Dikatakan hendaklah kasih itu jangan pura-pura, ya. Artinya kasihilah dengan tulus gitu ya. Ya. Jangan kita hanya pura-pura. Ya, pura-pura itu artinya apa? Seperti ya, tapi sebenarnya tidak kan? Ya. Hanya menyerupai, ya, pura-pura mengasihi, pura-pura membantu, pura-pura. Semua di dalam kepura-puraan, atau artinya semua di dalam yang kemunafikan gitu ya. Ya, jadi kata firman Tuhan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ya, apa yang membuat biasanya pura-pura? Karena ada U di balik B, ada sesuatu, ya. Tidak tulus, tidak murni, niatnya tidak murni. Nah, ini bahaya sekali. Karena itu bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, ya. Tapi orang yang tulus, orang yang apa adanya gitu loh. Ya, itulah dirinya, nggak menjadi seperti orang lain, pura-pura seperti orang lain. Ya, jadilah dirimu sendiri. Ya. Dan yang bisa menjadikan semua itu ketika kita memahami firman Tuhan. Ketika kita mengerti firman Tuhan. Ya. Jadi jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ini harus menjadi pegangan kita. Lakukanlah yang baik dan jauhilah yang jahat gitu loh. Apalagi kita status sebagai pendoa. Ya. Kamu sebagai pasukan, kamu sebagai pendoa. Ya. Kalau di dalam peperangan itu, yang menghadapi musuh itu bukan rakyat biasa, tapi prajurit, pasukan. Ya, yang pergi berperang itu bukan rakyat biasa, tapi orang yang sudah terlatih, orang yang sudah dikhususkan. Ya, kalau di dunia militer, yang pergi berperang itu tentara. Ya, bukan tentara yang biasa-biasa, tapi tentara yang sudah terlatih. Apalagi kalau musuhnya, kekuatan musuh diprediksi lebih besar, ya pasti
Yang dikirim bukan yang biasa-biasa, tapi pasukan khusus. Ya. Jadi kalau kita sebagai labelnya pendoa, labelnya pasukan, tunjukkanlah seperti status kita. Ya. Jangan status kita pasukan, tapi kita penakut. Ya. Jangan status kita pendoa, tapi kebun binatang masih keluar dari mulut kita. Ya. Saya bilang kemarin yang saya sampaikan, tindakan itu lebih banyak berbicara daripada kata-kata. Perbuatan itu lebih banyak berbicara daripada kata-kata. Orang melihat misalnya perempuan, kamu pergi pakai rok mini misalnya, pasti asumsi orang akan berbeda, akan lain. Lah, masa dia pendoa tapi cara berpakaiannya seperti itu. Ya. Makanya kenapa saya cerewet kalau bunda dari dalam cara berpakaian. Saya bilang, nanti orang gimana lihatnya? Lah kok istri hamba Tuhan seperti itu? Ya. Sama saya juga. Semua kita. Nah, kita ini pasukan. Kita ini pendoa. Tidak hanya kita menampakkan kita berdoa seperti itu. Semangat. Tapi semua harus diperhatikan juga. Cara bicara kita, cara bergaul kita, cara berpakaian kita. Karena semua orang melihat. Kita ini seperti ikan di akuarium. Yang dari setiap sudut orang lihat. Salah gerak sedikit, orang akan berkomentar. Ya. Kamu paham? Ya. Jadi, kalau kita ada pasukan, kita adalah pendoa. Tapi kejahatan masih melekat sama kita. Nah itu tanda tanya besar tuh. Harus direnungkan kembali. Berarti ada sesuatu yang salah. Seperti yang saya sampaikan di sekolah kemarin. Ya. Kalau orang Kristen itu dia mengaku keturunan Abraham, harusnya jadi berkat. Tapi kalau dia jadi peminta-minta, berarti ada yang salah. Ya, ada yang salah. Nah, coba kita kembali mengoreksi diri kita gitu. Mengoreksi diri kita. Lah, saya ini pendoa. Tapi toh saya masih ngomong kata-kata yang kasar, saya ngomong sama orang masih memperlakukan orang tidak baik. Kok saya cenderung jahat sih? Nah, ini harus kita kembali merenungkan kembali. Ya, berarti ada yang salah. Ya. Ada yang salah. Sama kalau saya bawa mobil. Kalau suaranya udah agak aneh, berarti ada yang nggak beres ini mobil. Kalau dia suaranya pincang, berarti ada yang bermasalah. Ya saya cek lah mobilnya. Lah mungkin businya, mungkin apanya, sama kalau motor itu kan. Ya. Kenapa ini motor suaranya kok keras kayak gini? Berarti ada yang salah di situ. Oh kan knalpotnya bocor. Ya harus diperbaiki. Sama diri kita. Saya kok pasukan, saya kok pendoa. Tapi kok kelakuan saya kayak gini? Nah berarti ada sesuatu yang salah. Nah, yang tahu itu adalah diri sendiri. Tapi kalau kita belajar jendela Johari itu, ya ada hal-hal yang hanya kita yang tahu dalam diri kita dengan Tuhan. Tapi ada juga hal-hal yang kita tidak tahu tapi orang lain tahu. Nah itulah butuhnya orang memberi kita nasihat, memberi kita masukan supaya kita perbaiki hal-hal yang tidak baik di dalam diri kita. Jadi hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, ini harusnya menjadi lifestyle atau gaya hidup seorang pasukan, seorang pendoa. Ingat ya, kita ini sudah labelnya atau capnya ini sudah pendoa, sudah pasukan. Ya.
Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, ini penting juga, ini masalah etika ya. Ya, kalau kamu ketemu orang siapapun itu yang lebih tua dari kamu, udah kasih hormat, kasih salam. Ya, nggak susah kok, selamat pagi. Kalau di Sunda itu kita lewat depan orang, punten, ya, atau selamat pagi, atau badan kita dibungkukkan atau gini. Nah, itu kan memberi hormat gitu ya. Nah, harusnya itu menjadi gaya hidup kita lah, orang-orang yang sudah hidup di dalam Kristus. Ya, saling mengasihi ya sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, dalam segala hal. Jangan kendor, ya. Ya, artinya kalau kamu sudah levelnya 2, ya udah. Kalau bisa naik, jangan turun gitu loh. Kamu kendor, jangan kendor gitu loh. Artinya harusnya ya, kalau saya bicara dalam hal kerohanian ya. Ya, kamu udah baca 5 pasal, ya kalau bisa naik gitu loh. Jangan turun gitu. Jangan turun. Kalau kamu biasa baca 4 pasal, ya udah pertahankanlah situ. Kalau bisa naik, ya jangan turun lagi. Ya. Kalau kamu udah punya jam-jam doa, ya udah pertahankan di situ. Ya, jangan turun lagi. Jadi janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kendor jangan. Makanya setengah ya yuk gaspol gitu. Ya. Gaspol. Ya. Semangat. Ya. Yang membuat orang semangat ketika dia baca firman. Ya. Firman itu yang bisa mengubahkan orang. Saya selalu tekankan, firman itu yang bisa mengubahkan orang. Ya. Saya baca kemarin, jadi banyak catatan-catatan lagi ya. Ya, artinya waktu kamu lebih banyak sih sebenarnya kan. Waktu itu banyak. Ya. Waktu itu banyak. Pagi-pagi bangun, baca misalnya 2 pasal, siang-siang 1 pasal, malam tinggal 2 pasal, selesai kan. Jangan malam langsung 5 pasal semua. Ya sama kalau orang makan gitu langsung dikasih makan semuanya, kira-kira bisa nggak bernapas? Ya, coba kamu sendiri kalau kekenyangan itu bisa, susah nggak napasnya? Susah kan? Tapi kalau makan sedikit-sedikit, enak nggak? Dinikmati nggak? Iya. Kalau sekaligus langsung dikasih. Ya, coba makan kita hari ini dikumpul. Makan pagi, makan siang, makan malam, semua dimakan malam hari. Apa enggak teler? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan kan. Ya bagaimana kita mau melayani Tuhan kalau roh kita timbul tenggelam gitu kan. Roh kita dibilang padam tidak, dibilang hidup tidak. Itu yang di Wahyu dikatakan suam-suam kuku, nggak jelas, nggak panas, dibilang panas enggak, dibilang dingin enggak. Itu katakan dimuntahkan sama Tuhan. Di depan Tuhan itu tidak diakui. Ya, Tuhan tidak senang model-model pasukan yang tidak jelas gitu loh. Ya, harus jelas gitu. Ya, makanya dikatakan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dalam melayani Tuhan itu harus ada semangat. Harus roh itu menyala-nyala yang membuat orang semangat lagi. Ya. Coba kamu jadi pasukan tapi diutus pergi berperang. Tapi kata-katamu negatif terus. Ya, sama dengan 10 pengintai itu kan. Ya. Bukan memberi harapan. Ya, tapi memberi ketakutan kan. Lah, di sana tuh besar-besar, jangan. Kita cuma kecil kayak gini, mana bisa kita kalahkan di sana. Akhirnya bukan membangun semangat orang, tapi membuat orang ketakutan. Karena ya tadi roh itu timbul tenggelam gitu kan. Ya. Sama. Roh doa kita juga. Ya.
Kalau timbul tenggelam, nah ini mana kita bisa ngalahkan? Nah, kita menjadi pemenang di dalam peperangan, gitu kan? Akhirnya jangankan mengalahkan orang lain, diri kita sendiri kita sudah KO untuk mengalahkan diri kita sendiri, gitu kan? Apalagi yang kita lawan sekarang, penguasa-penguasa di udara, roh-roh penghulu-penghulu, ya tidak kelihatan. Ya hanya dalam alam roh kita berperang, gitu kan. Nah, ini penting sekali. Ya, kalau roh kita nggak menyala-nyala, mana bisa ngalahkan roh yang ada di alam sana, gitu kan. Ya, jadi ini penting ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kerajinan dalam hal ini, saya lagi bicara masalah rohani. Janganlah doamu kendor. Ya, janganlah baca Alkitabmu kendor. Janganlah doa-doa pribadimu kendor. Janganlah di dalam ibadah kamu tidak ada semangat. Di dalam segala-galanya nggak ada semangat. Kendor namanya itu. Artinya kalau kendor itu hasilnya apa sih? Coba kamu bawa motor dan rantainya kendor. Enak nggak bawa motor itu? Cepat nggak sampainya? Enggak. Ya, syukur-syukur kalau sampai. Nah, di jalan bikin rewel. Ya. Sama kalau kita ibadah tapi nggak ada semangat. Gimana rasanya ibadah nggak ada semangat? Hah? Gimana rasanya? Waktu bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko itu, mereka bisik-bisik nggak? Memuji Tuhan berbisik-bisik di situ. Memuji Tuhan sambil loyo-loyo. Gimana itu? Mereka pasti punya semangat kan? Ya, semangat mengelilingi. Dan terjadi apa yang terjadi? Tembok itu runtuh kan? Ya. Musuh kita yang sedang mengelilingi kita tapi nggak ada semangat di dalam roh, ya bisa kalah kan nggak? Enggak. Kita yang terpental, ya itu yang orang akan berkata ya akan kembali lagi gitu, terpental gitu. Ya, nah ini penting sekali, ya. Kemudian layanilah Tuhan. Melayani Tuhan itu dengan roh yang menyala-nyala. Menyala-nyala itu artinya apa? Tidak padam-padam kan? Ya, rohnya tidak padam. Nah, ditegur sedikit rohnya sudah seperti kompor itu diputar ya. Pelan-pelan. Tunggu ya. Saya terus yang dituju. Rohnya sudah mulai padam hanya karena masalah kecil. Ya. Tapi kalau orang yang rohnya menyala-nyala, yang lihat api tuh, kalau lagi dia nyala besar bisa dipadamkan nggak? Nggak bisa. Mau berapa pemadam kebakaran datang juga lama kan baru padam kan? Nah, itu bisa digambarkan orang yang rohnya menyala-nyala, ya, mengalahkan roh-roh yang ada di sekitarnya. Ya. Tapi kalau kita hanya diingatkan kita sudah nggak terima, akhirnya berpengaruh kepada ibadah kita, kepada rohani kita. Lah itu mental kerupuk saya bilang gitu. Bagaimana kamu mau berperang dengan mental seperti itu? Ya kan? Sorry ya, tapi nggak ada di sini. Tidak ada di sini. Saya cuma bicara kepada kalian supaya kalian berubah. Ya. Ya, benar kan? Ya, saya cuma ingatkan kalian supaya kalian berubah gitu. Bagaimana kalian mau berperang sebagai pasukan kalau disentil sedikit saja udah rohmu mati.
pelan-pelan padam. Ini penting, ya. Romo mulai padam, nggak ada semangat. Bahkan romo mempengaruhi ke yang lain. Nah, ini penting. Ya, nanti setan udah lihat, udah nggak usah kita berperang dengan mereka, kacaukan satu saja, kacau semua itu. Ya. Jadi sia-sia semua persiapan kan? Ya. Nah ini penting ya. Biarlah romo menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang bisa melayani Tuhan itu ya orang yang rohnya menyala-nyala, orang yang punya semangat. Ya kan? Orang yang punya semangat, orang yang bisa membawa transformasi, perubahan di sana. Ya. Nah, makanya seorang pasukan itu harus unggul. Ya. Makanya siapa itu yang Daniel atau siapa yang disuruh pilih pasukan itu? Terlalu banyak. Gideon. Dia bawa semua. Wah, terlalu banyak. Seleksi kan. Tidak semua bisa berperang. Ya. Jangan sampai label kita pasukan, pendoa, tapi kita tidak mampu untuk berperang. Ya. Kemudian 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Apalagi masa-masa sekarang. Bersukacita dalam pengharapan, kita itu tetap walaupun keadaan seburuk apapun, pasukannya Tuhan itu harus tetap punya pengharapan. Ya. Pengharapan. Kalau orang nggak punya pengharapan, nah itu rohnya juga mati. Ya. Kalau orang tidak punya pengharapan bisa dikirim nggak untuk berperang? Orang yang tidak punya pengharapan pasti kata-katanya selalu negatif. Ya. Selalu melihat masa depan itu gelap. Selalu melihat tidak ada harapan. Ya. Orang yang tidak punya pengharapan adalah orang yang tidak beriman. Orang yang tidak punya iman. Ingat. Halo, masih di sini semua kan? Masih ada di sini? Masih. Orang yang tidak punya pengharapan adalah orang yang tidak beriman. Kamu orang beriman gak? Benar. Kamu punya pengharapan? Cuma nggak tahu kalau sudah saya keluar dari sini apakah saya masih bisa seperti ini? Hah? Enggak. Benar. Ya kamu ada kamu lihat sini. Ya. Saya bisa lihat kok wajah-wajah yang sedang membangun benteng. Hati-hati. Hati ya. Bersukacita lah. Sukacita itu apa sih? Apa sih bedanya bahagia dengan sukacita? Ya. Iya. Bahagia itu ketika kamu dikasih hadiah, kamu dapat kiriman dari orang tuamu, bahagia. Nggak dapat kiriman, bersungut-sungut. Nah, itu ukuran bahagia. Jadi ukuran bahagia itu ketika ada sesuatu yang menyenangkan, yang membuat kamu bahagia itu. Tapi sukacita, mau tidak dapat kiriman, ya tetap dia bahagia, tetap sukacita. Mau dapat bagian, ya sama saja, nggak ada perubahan. Mau menderita, dia tetap ada sukacita. Ya, sama siapa itu? Ya Sepi. Rata-rata itu dari Nias itu mereka sudah hampir 4 tahun lebih lah nggak pulang kampung. Ya. Ada yang baru setengah tahun sudah ingin pulang kampung. Nah coba bayangkan 4 tahun lebih lah, udah jalan 5 tahun belum pulang-pulang. Ya, apa? Lama 4 tahun, 4 tahun lebih lah, udah jalan 4 tahun lebih, udah masuk tahun ajaran baru ini. Apa? Iya. Nah kalau udah mau lulus kan,
Iya, mau jalan 4 tahun lebih kan. Iya. Nah. Tapi mereka tetap bersuka cita kok. Karena ada pengharapan. Ada harapan di sana yang mereka lihat. Ya. Ini penting. Ya. Di dalam kita mengikuti Tuhan, ada harapan enggak? Kalau kamu ada harapan, berarti seumur hidup kamu sudah melihat harapan itu. Jadi kata-kata itu, saya nggak tahu kalau saya keluar dari sini, apakah saya masih merokok atau tidak. Ya. Apakah saya kembali ke jalanan atau tidak. Nah, berarti kamu nggak berubah sebenarnya. Ya kan? Kalau orang masih berkata-kata seperti itu, berarti nggak ada perubahan dalam hidupnya. Ya, saya takutnya nanti kamu masuk baik-baik di sini, keluar stres. Nah, itu yang lebih, aduh, nanti orang tua kamu bilang, anak aku baik-baik masuk kok kenapa stres keluarnya. Kan repot. Seperti pernah bapaknya Hazel bilang kan, anak aku baik-baik masuk kenapa stres keluar loh. Saya nggak pernah mau menciptakan orang stres ya. Ya. Yang membuat kamu stres adalah dirimu sendiri kan. Dirimu yang sedang berperang melawan ya kedagingan dalam dirimu. Tapi masa pasukan sih stres? Ya kan? Ada yang stres nggak di sini? Ada tanda-tanda? Ada tanda-tanda? Tanda-tanda, iya kan. Dan satu lagi, pasukan itu selalu nurut sama pimpinan. Ada juga yang nggak nurut. Ya, nggak nurut kan langsung dipecat kan? Iya. Coba kalau di tentara, di militer itu, satu komando mereka. Pimpinan bilang A, semua A. Ada yang B, out. Karena nggak bisa pasukan disuruh berperang. Komandan bilang tembak itu, dia tembak yang ini. Kan repot kan. Suruh tembak musuh, dia tembak temannya kan. Nggak bisa dibawa berperang yang model-model seperti itu. Ya. Nah, kembali. Bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Ya, sabar di dalam masalah. Ya. Kalau saya lagi dibentuk, berarti saya harus sabar. Tujuannya pasti baik. Ya. Biasanya orang yang nggak sabar itu yang tidak terbentuk kan. Ya. Orang yang sabar akan terbentuk. Dan orang yang tidak sabar tidak akan terbentuk. Ya. Karena dia mau instan, ya kan? Ya. Mana yang lebih enak, Indomie atau nasi? Nasi, Pak. Nah, kenapa nasi lebih enak? Nah, mana yang lebih sehat, nasi atau Indomie? Nasi. Ya. Jadi semua yang instan itu tidak menyehatkan. Hasilnya pasti tidak memuaskan dan hanya sementara. Ya. Kamu juga bisa jadi instan satu malam pemimpin, dijadiin pemimpin. Tapi ketemu musuh yang lebih ini dari dia, kalah. Ya, tapi kalau pemimpin yang sudah dibentuk, ya, tentu dia akan melihat, apalagi dalam kepemimpinan rohani kan. Melihat pengharapan ada Tuhan di sana. Ya, sabar dalam kesesakan. Masalah apapun itu namanya juga hidup. Saya katakan yang nggak ada masalah itu yang di kuburan. Ya, jangankan yang ya, tapi ya kadang-kadang juga masih ada masalah di kuburan kan. Kalau lagi mau digusur, kayak di Jakarta kan penggusuran kuburan, mau bangun apa sesuatu digusur lagi kuburan. Ya, tinggal tengkoraknya lagi yang dipindah-pindahin kan. Ya, tapi bukan masalah bagi orang matinya kan. Masalah bagi orang hidup. Jangan kita masih hidup sudah membawa masalah, mati pun masih membawa masalah. Lah janganlah kayak gitu. Ya kan repot ya orang yang kita masih hidup sudah menjadi masalah, mati juga masih menjadi masalah. Ya. Sampai di sana masih masalah juga. Ya kan? Ini repotnya. Jadi
kesesakan apapun, masalah apapun namanya sedang dibentuk kan. Tentara itu kalau lagi dibentuk ya aduh habis-habisan di situ. Ya. Sehingga militan. Ya, kalau orang sudah terbentuk itu harus militan. Seorang pasukan itu harus militan. Militan artinya apa? Semangat menyala-nyala. Ya. Ya. Saya bilang kalau kamu dalam penyembahan, dalam doa, nggak ada bedanya dengan anak-anak yang misalnya tidak ada bedanya dengan Eril. Nah, apa gunanya kamu dibentuk menjadi pasukan? Hah? Benar nggak? Tersinggung. Saya lebih senang kalau orang tersinggung. Berarti firman Tuhan masuk dalam pikirannya. Ya, dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bertekun artinya apa? Beda. Rajin dengan tekun itu beda. Rajin itu bisa rajin karena dipuji. Ya, rajin karena ada yang lihat. Tapi bertekun itu mau tidak dipuji, mau dilihat, mau nggak dilihat, dia tetap menjalankan tugasnya. Ya, kalau di sini kan udah seperti itu, bertekun semua kan. Makanya kalau belum disuruh berdoa, nggak ada yang berdoa. Nah, itulah ketekunan pasukan kita di sini kan, seperti itu ya. Benar nggak gitu? Ya, doa pagi siapa? Doa malam siapa? Padahal sudah ada jadwal. Ya. Nah, itu ketekunan yang masih perlu diperbaiki. Itu bukan tekun namanya. Ya. Nah, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Bantu ya seorang yang sudah hidup di dalam Kristus, orang pasukan. Tugasnya pasukan itu apa sih? Membantu kan? Iya. Tugas pendoa itu apa sih? Membantu. Apakah seorang pendoa itu hanya mendoakan dirinya sendiri? Mendoakan orang lain. Ya, membantu orang lain di dalam doa. Ya, bukan mendoakan dirinya sendiri. Kita pasukan di sini tugas kita adalah mendoakan sebanyak mungkin orang sehingga mereka bisa keluar dari setiap persoalan yang mereka alami. Itu adalah tugas seorang pasukan. Ya. Kita pasukan, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Ya. Banyak orang yang bisa kita bantu. Doakan para hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani supaya semakin banyak orang yang datang kepada Kristus. Itu bantu dalam doa. Ya. Ada bencana, bantu dalam doa. Ya. Karena kita terbatas misalnya dalam sisi material, bantu dalam doa. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Mungkin bukan kita yang pergi ke sana, tapi ada yang Tuhan gerakkan karena Tuhan dengar doa kita. Digerakkan di sana. Jadi tidak ada sia-sia. Seorang pasukan tugasnya harus seperti itu. Ya. Kemudian usahakan dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Ya. Selalu peduli dengan orang lain. Tumpangan itu bisa berbicara menolong orang kan. Tumpangan itu, makanya saya bilang dari dulu prinsip saya, kalau saya punya rumah, satu kamar saya harus kosongkan untuk tamu. Siapapun tamunya, harus ada satu kamar yang dikhususkan untuk dulu para hamba-hamba Tuhan. Ya. Nah ini penting ya. Bukan egois lagi. Seorang pemimpin tidak memikirkan dirinya sendiri lagi. Seorang pasukan tidak memikirkan dirinya sendiri lagi. Ya. Tapi bagaimana dia bisa membawa kemenangan gitu kan? Ya tentu ada unity di sana kan bicaranya. Ya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kalian sebagai pasukan ini yang harus dilakukan. Ya. Mudah-mudahan masih masuk ya. Ya. Orang sudah mau gelisah itu orang sudah nggak masuk itu. Ya. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan janganlah mengutuk. Nah ini pasukan doa harus begini. Ya, makanya ingat statusmu. Kamu ini pasukan. Ya, jangan disentil temanmu sedikit, kamu maki-maki temanmu dengan kata-kata yang tidak baik. Ya, harusnya kamu memberi pengampunan.
Berkati siapa yang menganiaya kamu. Ya. Berkati aja, doakan supaya dia berubah. Seperti Tuhan Yesus, doanya Tuhan Yesus gimana? Hah? Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pernah nggak Tuhan Yesus mengutuk orang-orang yang menganiaya dia? Tidak. Ya, harusnya kita contohnya seperti itu. Walaupun berat. Ya kan? Walaupun berat. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Jangan mengutuk. Ya. Jangan kita kutuk. Ya, kutuk itu kata-kata yang bersumpah. Ya. Ya, kalau kita disenggol misalnya, semoga Tuhan memberkati kamu sampai di tujuan. Ya. Kurang ajar. Matamu di mana? Nah itu kan, ya. Nah ini yang sering keluar kan, disenggol sedikit. Awas ya, mudah-mudahan kamu mati di sana jatuh. Nah, Tuhan nggak mau seperti itu. Ya, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Ya, ikut senanglah dengan orang yang bersukacita kan. Dan menangislah dengan, artinya kita punya perasaan kan. Orang lagi sedih kita ketawa-ketawa kan. Bukan pasukan itu. Ikut empati, ikut merasakan gitu kan. Ya. Kalau ada teman kita ditegur, bukan kita ketawa. Tapi itu menjadi teguran juga bagi saya. Jangan sampai suatu waktu saya juga ada di sana gitu kan. Ya. Jadi itu semua harus kita punya gitu kan. Ya, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Artinya kita harus lihat situasi gitu loh. Seorang pasukan itu tahu situasinya. Ya, orang lagi kedukaan dia datang ketawa-ketawa ngelawaknya lah, gimana itu? Ya kan? Ya, orang lagi pesta-pesta dia datang menangis. Ini orang nggak tahu tempat gitu kan, nggak tahu situasi. Nah, seorang pasukan itu harus tahu situasinya. Ya, ya kan? Harus tahu situasinya. Nah, kemudian hendaklah kamu sehati sepikir. Ini pentingnya. Pasukan itu kalau tidak sehati, tidak sepikir, repot kan? Benar nggak? Coba kalian pasukan di sini. Ya. Satu mau lagu A, satu mau lagu B, satu mau lagu C. Gimana? Jangankan itu. Coba aja kalau kita naikkan satu pujian nanti, ya satu kunci C, satu kunci D. Mulainya kacau, ya kan? Kacau. Jadi hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai, ya, pintar, ya. Kesehatan itu yang dibutuhkan. Kalau kita merasa kita lebih pintar dari yang lain, ya, justru kalau kamu lebih merasa pintar dari yang lain, jangan jadi membuat dirimu seakan-akan saya lebih, ya. Tapi bagikanlah kelebihanmu itu, ya. Saya lebih dalam main gitar, oke, saya ajarin kamu supaya kamu bisa main gitar, ya kan? Saya lebih dalam hal bahasa Inggris misalnya, saya ajarin kamu. Saya lebih dalam hal masak, saya ajarin kamu. Ya, harusnya seorang pasukan harus seperti itu. Ya. Jadi janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Semua orang. Ya. Tidak hanya orang yang dekat dengan kamu baik. Jadi jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Semua orang sama. Kalau saya sama semua. Kamu salah ya salah. Benar ya benar. Yang benar ya layak dipuji. Yang salah layak dinasihati. Supaya tidak kembali ke hal-hal itu lagi. Ya. Nah, 2 ayat lagi. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hidup damai dengan semua
orang. Pasukan itu harus seperti itu. Makanya ada pasukan perdamaian. Untuk apa tujuannya? Iya, mendamaikan orang yang sedang berselisih. Nah, kamu ini ada di situ. Kita ini ada di situ. Ya, jangan pasukan itu nggak pernah jadi kompor kan? Ingat loh, pasukan itu bukan kompor. Tapi pasukan itu pemadam kebakaran. Ya. Iblis itu kan kompor kan? Benar gak? Ya, yang kamu lawan itu siapa? Kompor. Ya, iblisnya itu, kompornya itu. Kompor itu selalu iblis itu selalu mengkompor-kompor supaya muncul api di situ kan, supaya terjadi kebakaran kan? Nah, pasukan Tuhan itu adalah pemadam kebakaran. Kamu yang harus padamkan di situ supaya tidak terjadi kebakaran yang hebat yang membawa kerugian yang besar. Ya, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian di semua orang. Enak kalau damai kan? Enak. Coba kalau kamu punya musuh, tenang nggak? Ya. Tenang nggak? Nggak aman, rasa nggak aman. Ya, makanya usahakanlah sedapat-dapatnya hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Tuhan, bagiannya Tuhan membalas, ya, bukan bagian kita, bagiannya Tuhan. Tetapi jika saudaramu lapar, nah ini yang musuhmu lapar, kasih dia makan. Ya. Tetapi jika saudaramu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ya, orang jahat sama kamu, baikin dia. Itu rumusnya Tuhan. Ya, orang jahat sama kamu, baikin dia. Suatu waktu dia akan sadar. Dia tidak akan terhilang. Ya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Orang jahat sama kamu gak usah dibalas. Itu bagiannya Tuhan. Tugas kamu doakan dia supaya dia berubah. Ya, itu tugas pasukan dalam hal rohani. Ya, kamu melihat ketidakadilan di sana, doakan. Ya, mungkin kalau kamu lihat korupsi banyak terjadi, kamu nggak punya akses ke sana untuk masuk di situ karena kamu bukan pengambil keputusan, tapi doamu bisa menembus ke sana untuk mengubah keadaan. Ya, doa bisa mengubah segala sesuatu yang jadi tidak baik menjadi baik. Itulah tugas seorang pasukan, dan itu tugas kalian semua, kita semua yang menganggap diri kita ini adalah pasukan para pendoa. Ingat, tinggalkan kejahatan di ayat pertama tadi. Apa di atas katakan tadi? Ayat 1. Iya, selanjutnya apa? Iya, jauhilah kejahatan dan lakukanlah yang baik. Kalaupun ada kejahatan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan.